Jadi Hezek ini meminta agar JYP Entertainment menjelaskan dugaan plagiarisme bagi mereka telah diedit dengan jahat dan mengungkapkan kemarahannya. Annyeonghaseyo Chungdul, Yuso Kim Inida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? BBK aja dong ya. Dan bagi kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak BBK aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian gak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lainnya. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Nah, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang media Korea yang menyoroti bagaimana kemiripan konsep dari NMIXX di MV 0.0 dan juga MV Illusion dari ATEEZ. Ke grup baru JYP Entertainment, NMIXX telah resmi memulai debutnya, tetapi reaksinya agak beragam. Khususnya, JYP Entertainment mendapatkan beragam reaksi karena diduga telah mengkopi grup lain dalam MV debut NMIXX 0.0. Keragaman citra dalam MV mencerminkan tentang suara dan juga genre yang luas dalam lagu, yang konsisten dengan konsep grup sebagai NMIXX. Grup dengan suara eksperimental yang menggabungkan berbagai genre untuk menciptakan genre baru dari mix pop. Sementara sebagian besar netizen tampaknya setuju bahwa semua anggota menunjukkan bakat luar biasa dan juga banyak potensi. Beberapa telah menunjukkan bahwa MV 0.0 memiliki kemiripan yang kuat dengan video lain yang tidak dapat diabaikan. Fans merasa bahwa pengambilan gambar tertentu dalam film sangat mirip dengan video ATEEZ, khususnya dalam MV Illusion. ATEEZ adalah grup dengan latar belakang bertema bajak laut. Jadi untuk kapal yang mirip dengan yang ada di 0.0 NMIXX muncul di banyak video musik mereka. Oleh karena itulah penggemar di mana-mana telah menunjukkan bahwa penampilan kapal di 0.0 sangat dekat dengan plagiarisme konsep ATEEZ. Digipedi, studio yang telah memproduksi 0.0, adalah studio yang pernah bekerja sama dengan ATEEZ sebelumnya, yang dapat menjelaskan kesamaan di antara video-video tersebut. Namun seperti yang ditunjukkan oleh netizen, Digipedi tidak memproduksi Illusion dari ATEEZ. Hal inilah yang membuat kesamaan lebih sulit untuk dijelaskan. Meskipun sebagian besar fans setuju bahwa sangat normal untuk video yang berbeda memiliki set dan juga tema yang sama. Sebagian besar video harus tetap memiliki konsep unik mereka sendiri yang berbeda dari yang lain. Namun untuk video NMIXX menyerupai video ATEEZ lebih dari sekedar penggunaan kapal bajak laut. Alhasil untuk hashtag dari JYP seperti yang kalian lihat, ini hashtag di Korea. Jadi Hezek ini meminta agar JYP Entertainment menjelaskan dugaan plagiarisme mulai menjadi trending. Dan di sini nggak semua dari netizen Korea itu menilai bahwa MP-nya mau plagiat. Oke, nggak semua. Tapi ada juga di komunitas online ada netizen yang telah membuat postingannya ini untuk memberikan pendapat lain, terutama untuk membela NMIXX. Lalu seperti apa sih komentar mereka? Langsung aja kita lihat bagaimana pendapat dari K-netizen. Oke, untuk komentar yang pertama, dia bilang rasanya seperti mereka itu sedang mencoba mematikan karir seorang rookie. Aku baru pertama kali menontonnya dan memang benar MP-nya sangat mirip. Tapi aku tidak bisa mengomentari soal pandangan dunia ataupun lainnya. Serius, kalau kita lihat gambar itu ya, mereka itu atau NMIXX seperti mengambil gambar dari sekelompok MP yang berbeda. Jika kalian memberitahuku bahwa semua ini berasal dari satu MP, aku akan merasa dipertanyakan. Tapi ini terasa terlalu dipaksakan deh. Tapi memang terlihat mirip ya, hanya langit dan juga perahu yang terlihat mirip. Tapi meski demikian aku juga sudah sering melihat scene seperti itu di berbagai MP. Nah, untuk netizen yang satu ini itu telah memberikan berbagai gambar tentang potongan-potongan video yang memang mirip. Coba kalian lihat apa yang telah diberikan oleh K-netizen yang satu ini. Lalu ada juga yang bilang sangat umum bagi penyanyi dan juga film untuk menggunakan scene di atap gedung dalam pekerjaan mereka. Itu hampir seperti adegan klise yang muncul di banyak MP ataupun film. Bukankah cara ini terlalu dipaksakan? Jadi jika mengikuti logika mereka, ATEEZ juga menjiplak. Soalnya scene seperti itu sebelumnya sudah banyak yang pakai. Aku seorang magel yang tidak tahu siapa boy group ataupun girl group itu, tapi gambar pertama adalah sesuatu yang banyak digunakan dalam cerita dan itu juga sangat umum. Ada banyak gambar serupa di sekitarnya juga. Tidak mirip, tapi memang kedua MP itu enak dilihat. Bukan cuma aku yang berpikiran seperti itu. Lalu ada juga yang berkomentar reaksinya yang berlebihan. Dan Cinggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Honestly ya, secara pribadi nih ya, kalau aku juga ngelihatnya mungkin mirip gitu ya kan. Tapi baik untuk NMIXX ataupun ATEEZ itu masing-masing punya story khusus mengenai penggunaan kapal bajak laut di dalam MP mereka. Karena seperti yang aku lihat, ATEEZ juga adalah grup yang mana grup ini juga punya banyak banget teori gitu ya kan. Apalagi untuk kapal-kapalan ya, pasti para ETA ini juga udah tahu gitu apa makna dari kapal ini, ya enggak sih?
Oke, itu emang maknanya dalam banget buat Aetius. Jadi ini tuh bukan sekedar kapal biasa, tapi kapalnya itu emang punya makna. Nah untuk NMAX juga demikian guys. Untuk kapal sendiri, kapal itu bukan cuma pajangan di sana, tapi untuk NMAX juga punya makna tersendiri. Nah seperti yang aku pecahkan teorinya, aku nggak mau komentari soal kemiripan atau apa, tapi aku di sini mau menjelaskan makna penggunaan kapal yang ada di MP tersebut. Itu aja kok. Oke, nggak apa-apa dong ya kalau kita jelasin maknanya. Jadi untuk makna penggunaan kapal bagi NMAX sendiri, jadi mereka itu ibarat pergi ke lautan. Ngerti nggak? Hal ini juga berhubungan dengan nama album mereka yang Admire. Admire sendiri itu artinya adalah lautannya Cinggo. Jadi dikarenakan mereka itu pergi ke lautan, nggak mungkin mereka itu pakai motor ataupun pakai mobil, karena mereka juga menyeberangi lautan. Makanya di sini tuh ada kapal. Dan well, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan Cinggo untuk saat ini, baik agensinya NMAX ataupun agensinya Aetius itu belum angkat suara mengenai problem yang satu ini. Karena menurut aku ini tuh sudah diangkat oleh media Korea gitu ya kan. Bukan cuma sebatas cuitan-cuitan di kalangan fans buka lagi, tapi ini tuh emang lagi menjadi topik hangat di Korea gitu ya kan, sampai diangkat di media-media Korea. Jadi itu masalahnya emang udah gede ya. Dan nanti kita lihat bagaimana penjelasan dari agensi mengenai hal yang satu ini. Nah Cinggu, kita abaikan tentang hal tadi. Ada kabar baik dari NMAX. Jadi baru-baru ini untuk NMAX sendiri, album debut NMAX yaitu Admire debut di nomor 2 di chart album iTunes di seluruh dunia. Congratulations. Jadi pada tanggal 22 Februari waktu Korea Selatan, girl group yang baru debut di bawah JYP Entertainment tersebut secara resmi meluncurkan karir baru dengan album single pertama grup yang sangat dinanti-nantikan, Admire. Nah album ini segera debut di number 2 di chart album iTunes di seluruh dunia dan di number 12 di chart album iTunes Eropa. Selanjutnya Admire juga mencapai number 1 di tangga lagu album teratas iTunes di Taiwan, Brazil dan juga Meksiko, dan masuk 10 besar di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Rusia, Thailand, Vietnam, Jepang, Hong Kong, Kanada, dan juga masih banyak lagi. Nah lagu-lagu dari album tersebut yaitu 0.0 dan juga Tank masing-masing memasuki tangga lagu iTunes di seluruh dunia di nomor 82 dan juga nomor 114. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua, datanya dari Sinbi. Jadi baru-baru ini seperti yang kalian tahu bahwa VBG itu masuk ke dalam line up untuk Kingdom 2. Nah dengan adanya hal ini, penggemar itu takut bahwa Sinbi itu nantinya kena Apple editing. Nah sekedar informasi saja, pada tanggal 21 Februari waktu Korea Selatan, Mnet telah mengungkapkan daftar lengkap artis-artis yang berpartisipasi untuk Kingdom 2. Purp Girls, Cosmic Girls, Kepler, Luna, Hyolyn, dan juga BBG akan tampil sebagai peserta unggulan. Nah acara ini nantinya akan tayang perdana pada tanggal 31 Maret pukul 21.20 waktu Korea Selatan. Nah sementara itu, serial Kingdom pertama kali tayang pada musim gugur 2019 dengan Park Bom, EOE, Mamamoo, Loveless, Oh My Girl, dan juga G-Idol sebagai peserta unggulan. Nah Desember lalu, stasiun siaran memutuskan untuk memulai musim baru mengingat kesuksesan musim pertama. Nah Cinggu, kalian tuh pasti tahu bahwa Kingdom ini adalah acaranya Mnet, dan biasanya di acara-acara survival seperti ini penggunaan Apple Editing itu kerap kali digunakan. Kenapa sih Apple Editing itu kerap kali digunakan? Hal ini untuk menciptakan drama di dalam program survival tersebut. Karena kalau nggak ada drama itu kayak kurang gitu loh guys, kurang gitu loh. Jadi makanya diciptakanlah drama dalam program survival supaya orang-orang itu juga makin agak terpancing gitu loh pas nonton. Khususnya untuk Sinbi BVG, kalian tuh pasti tahu ya, dia itu pernah kena Apple Editing di Mnet. Dia itu pernah kena Apple Editing di Produce X 101. Hal itu juga langsung diungkapkan oleh Sinbi, bukan lagi oleh fans. Tapi ini Sinbinya langsung yang speak up bahwa aku kena Apple Editing. Oke? Nah mungkin banyak dari kalian yang belum tahu ya. Jadi selama episode 1 untuk Produce X 101, para member G-Friend itu muncul sebentar saat bertemu dengan kontestan Search Music di program tersebut. Ketika para peserta pelatihan menyatakan bahwa mereka membawakan Coco Bop oleh EXO, Sinbi telah mengatakan Coco Bop adalah lagu yang sulit. Kalian semua pasti memiliki keterampilan yang sangat bagus kan? Nah selain itu, ketika Sowon mengungkapkan harapannya bahwa semua peserta pelatihan akan menerima nilai A, Sinbi membuat tanda A dengan tangannya yang ditunjukkan berulang kali. Nah setelah melihat pengeditan, Sinbi menyebutkan di siaran langsung bahwa bagian mereka telah diedit dengan jahat dan mengungkapkan kemarahannya. Adapun untuk Sinbi mengatakan seperti ini, itu benar-benar pengeditan yang jahat. Aku sangat kesal, adegan saya diedit dengan jahat. Dan dia juga kemudian mengaku sebagai korban karena suasana saat itu sangat hangat, tidak seperti yang digambarkan dalam acara tersebut. Karena Cinggu, seperti yang aku nonton, jujur aku adalah orang yang kayak ngepikin Hyunbin. Karena Hyunbin juga merupakan trainee dari Sound Music, dia itu sangat keren parah. Dan pas dia terelim, aku juga agak
kayak sedih juga sih. Nah pas pada saat itu ya, pas aku ngeliat Hyun Bin sama yang trainee yang lainnya, kayak mereka itu dikasih beban gitu loh. Itu adalah pandangan aku pas saat nonton bagaimana Jipren di sana. Jadi mungkin kalian bisa rewatch bagaimana ekspresi dari para trainee di saat mereka itu dikasih nasihat sama member Jipren pada saat itu. Mereka itu terlihat kayak dikasih beban, pokoknya harus A gitu loh. Padahal bukan seperti itulah kenyataan aslinya gitu. Shinbi bilang suasana pada saat itu hangat. Ngerti nggak hangat itu kayak gimana? Hangat itu berarti kayak kekeluargaan banget. Tapi di sana pas kita ngelihat mereka itu kayak dituntut untuk dapetin A. So dari hal ini tentu Shinbi juga nggak terima gitu, karena mereka juga nggak pernah melakukan hal tersebut kepada mereka. Suasana yang tadinya hangat dibuat seperti itu. Siapa sih yang gak marah gitu ya kan? Dan Cenggu Shinbi juga mengatakan kayak gini, Anda tahu bagaimana mereka mengatakan produce, mengedit adegan dengan jahat. Saya adalah korban. Itu adalah suasana yang benar-benar hangat. Itu benar-benar hangat. Saya bahkan memuji mereka tentang seberapa baik mereka melakukannya, tetapi mereka tidak menunjukkannya. Nah kemana adegan itu nih Pak? Kemana adegan itu? Jangan salah juga ya, bukan cuma Shinbi doang. Bukan cuma Shinbi doang yang kena evil editing, tapi salah satu trainee dari Start Music, kalau nggak salah Hyun Bin, favorit aku juga, itu banyak banget dapetin evil editing. Kasian banget si Hyun Bin. Sumpah kasian banget ya guys, serius. Dia itu di evil editing. Kalau dia nggak di evil editing, menurut aku ya, dia itu pasti bakal berpeluang besar untuk menarik hati banyak orang. Karena apa? Dari episode awal aja dia itu udah keren banget, sumpah. Bahkan pas saat dia bawain lagunya BTS yang No More Dream, itu gila keren banget sumpah. Nah Cenggu setelah melihat bagaimana Shinbi mengatakan bahwa dia itu telah terkena evil editing, netizen pun bersempati dan juga merasa kesal juga dengan Mnet. Dan well, gimana pendapat kalian setelah mendengar bagaimana cerita dari Shinbi? Apakah kalian juga merasa geram dengan Mnet? Ntar langsung aja komen di kolom komentar. Nah Cinggu, dengan adanya hal ini gak heran kalau banyak dari fans itu khawatir banget Shinbi ini nanti kena evil editing lagi. Dan Cinggu perlu kalian tahu juga ya, bahwa evil editing itu bukan hal yang sepele loh. Itu bukan hal yang sepele, serius. Ini tuh benar-benar hal yang serius. Karena apa? Karena orang-orang yang kena evil editingnya Mnet itu biasanya akan dapetin hujatan yang banyak banget, oke? Contoh seperti Girls Planet kemarin, Chaibing yang peringkatnya di atas-atas nih, peringkatnya di top 10 lah gitu ya kan, tiba-tiba turun drastis, anjlok banget ke peringkat paling bawah. Dan itu adalah efek dari evil editing. Lalu ada juga Puyaning, pas saat awal-awal dia kena evil editing, hujatannya banyak banget dari seluruh dunia. Dan ada juga salah satu kontestan dari Produce, dia ini adalah salah satu kontestan yang dianggap menjadi korban terbesar Mnet. Karena Cinggu dengan evil editing yang diberikan oleh Mnet, dia itu mendapatkan banyak sekali hujatan dari netizen pada saat itu. Dan untuk Ho Chanmi, dia itu sebenarnya sudah speak up mengenai bagaimana dia itu dihujat karena evil editing yang diberikan oleh Mnet. Nah pada saat Ho Chanmi ini curhat, dia itu mengatakan seperti ini, aku menyapa semua orang dengan membungkuk 90 derajat pada saat itu, tapi bagian itu menghilang. Dan apa yang muncul di saran membuatku terlihat seperti seseorang yang tidak membalas siapapun. Dan Ho Chanmi pada saat itu kayak membuat kesalahan saat dia itu membawakan lagu Into the New World dari SNSD dalam Battle Team episode ketiga Produce 101 yang berulang kali diputar ulang di siaran tersebut, dan pada akhirnya memicu kontroversi atas kemampuannya. Oke, jadi ada satu kesalahan itu kayak diulang-ulang gitu ya kan, dan itu juga udah termasuk evil editing yang membuat banyak orang juga kayak bertanya-tanya, ini orang bisa nggak sih? Dan untuk Ho Chanmi, dia itu mengatakan dia itu tidak dapat bernyanyi dikarenakan pita suara yang bengkak pada saat itu. Jadi makanya agak kurang perfect gitu, agak crack sedikit. Nah untuk Ho Chanmi, dia itu memberitahu para member, aku pasti tidak bisa menyanyikan bagian ini. Dan setelah insiden panggung itu, dia juga sangat takut untuk berdiri di atas panggung lagi, sampai-sampai dia memutuskan untuk tidak bernyanyi lagi. Dan secara khusus momen Ho Chanmi menatap panggung lawan pada saat itu juga sudah diedit dengan jahat, menambah kontroversi tentang kepribadiannya. Untuk Ho Chanmi sendiri mengatakan, aku pada saat itu sedang memantau video latihanku, tapi itu disiarkan seperti aku sedang menatap tim lain. Setelah itu, ketika aku mencari Ho Chanmi dalam kolom pencarian nih, kepribadian itu muncul di kata pencarian terkait. Aku memiliki sesuatu seperti fobia sosial. Aku juga telah menerima banyak komentar jahat. Aku tidak meninggalkan kamarku karena tidak ingin bertemu dengan orang. Ibuku juga sangat khawatir sehingga dia membuka pintu untuk memeriksaku setiap 30 menit. Dia khawatir aku akan memiliki pikiran negatif di kepalaku. Oke, dapat kalian lihat, ini adalah cerita. Ini tuh cerita asli dari seseorang yang merupakan korban evil editing dari Mnet. Evil editing itu bukan something yang benar-benar dapat dianggap sepele.
Terserah mau buat drama atau apapun itu, coba lihat efek yang diberikan kepada orang. Karir dari orang itu di masa depan menjadi terganggu banget loh guys. By the way, ayamnya ganggu banget ya. Kekok gitu ya. Lagi pagi soalnya. Nah Cinggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan kita juga berharap semoga scene PBG itu tidak mendapatkan evil editing dari Mnet. Dan berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia per-K-popan di next time di channel aku. Pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.